Kembang mawar, kembang turi, kuucapkan selamat malam dan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang dingin ini, saya akan bercerita tentang pesugihan Gunung Kemukus pada tahun 2000. Sebut saja namanya Cecep. Saat itu umurnya sudah 30 tahun, mempunyai satu anak. Dia memang terlahir dari orang yang tidak mampu, dari 4 bersaudara. Bekerja untuk sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhannya itu masih kurang. Ditambah lagi pada waktu saat mau melahirkan untuk anak yang kedua, yang pada akhirnya anaknya yang kedua itu tidak tertolong. Dan mulai dari saat itu akhirnya awal mula pergi ke Gunung Kemukus untuk ngalap berkah atau mencari pesugihan itu pun akhirnya terjadi. Begini ceritanya. Cecep nama panggilannya. Orang Jawa Barat. Dia kerja serabutan. Kadang pergi ke sawah, buruh mencangkul, kadang sebagai buruh untuk angkut barang, dan kadang juga sebagai buruh untuk mengangkut kayu. Namun pada saat itu pas anaknya itu sakit, jadi dia itu datang terlambat. Mau nggak berangkat kerja, mungkin dapat uang dari mana, sedangkan tiap hari bekerja aja masih kurang. Akhirnya dia berangkat bekerja. Pada waktu itu dia memang terlambat lah, datang 8:30. Ya temannya sebut saja ada yang namanya Jenny, Aldo, dan Ferry. Dan pada saat itu temannya pun ada yang kurang suka, namun ya tidak apa, dia memang terlambat. Dalam hati Cecep. Dan pada hari yang selanjutnya dia pun akhirnya terlambat, tapi dia juga pergi kerja juga untuk mengangkut kayu. Namun yang kali ini si bos itu marah. Emangnya yang bayar kerja ini nenek moyang lo, cara kasarnya begitu. Emangnya kamu kerja tiap begini terus, saya kan jadi rugi, bahkan secara tidak
enak itu kata-katanya ada yang sangat kasar lah. Orang rendahan atau orang tidak mampu aja belagu, padahal itu Cacap udah minta maaf. Namun dari setelah kejadian itu, akhirnya si Cacap itu pulang, namun tidak ke rumahnya karena waktu itu baru jam setengah 11, mau langsung pulang ke rumahnya pun rasanya tidak enak. Kalau ditanya istri bagaimana, akhirnya dia pergi ke warung. Sebut saja ke warungnya Neng Gelis. Nah, di sana dia membeli es sama itu makanan-makanan ringan. Sampai adalah itu jagungan itu hampir menunjukkan jam 11 lebih lah. Akhirnya di sana itu dia ditraktir sama Pak Haji. Nah, Cacap ini kan belum kenal, jarang sekali bergaul. Nah, dia bilang sama Neng Gelis, Neng, itu kok yang traktir saya siapa, kok orangnya begitu baik, loman lah, sama semua orang kok dibayarin gitu. Oh, itu Mang, itu Bang Haji, Mang Cacap cara Neng Gelis. Dia memang orangnya baik, suka begitu, suka mentraktir orang. Mungkin dulu kan orang tidak punya, jadi dia pun mungkin mengingat waktu-waktu susah. Semenjak dia jadi orang kaya, orangnya selalu baik dan perhatian pada hampir semua orang lah. Kalau pas ada orang yang ke warung itu selalu dia yang traktir gitu, kata Neng Gelis. Nah, secara tidak sengaja ini rupanya Mang Cacap membuntuti pas waktu Pak Haji pulang. Akhirnya Pak Haji pun berhentilah diikuti Mang Cacap. Cep, ada apa kamu kok selalu mengikuti aku? Hendak Pak Haji, saya mau tanya aja bagaimana caranya supaya hidup ini bisa kayak Pak Haji, bisa sukses. Pada saya bekerja membanting tulang, masih selalu kekurangan terus Pak Haji. Pak Haji pun sambil ya serius tapi sambil ketawa-ketawa aja. Ya udah kalau gitu nanti malam kamu datang ke rumahku. Oh gitu Pak Haji, ya rumah Pak Haji di mana kan Mang Cacap belum lihat lah. Oh gini, terus saya itu Mang Cacap dikasih kartu nama sama Pak Haji dan dikasih uang lah. Kalau asal itu dikasih uang 10.000 pada waktu itu, katanya suruh buat jajan gitu. Ya Mang Cacap ya otomatis berterima kasih sekali. Dan akhirnya Mang Cacap pulanglah sampai rumah. Pada waktu itu tengah hari istrinya pun Mang Cacap tanya, kamu udah pulang Mas?
iya sudah, cuma setengah hari ya sama istrinya, sama saja Dewi lah. Iya sayang, badanku kurang enak badan gitu alasannya. Oh ya sudah kalau gitu istirahat dulu. Namun pada waktu itu Caca pun perasaannya tidak tenang, mulai dari kata-kata yang dilontarkan bosnya waktu bekerja, dan temannya pun tadi ada yang seolah menyakiti hatinya. Jadi hatinya begitu gelisah Caca, dan waktu pun berganti, menit pun berganti, jam berganti menjadi malam lah. Pada saat malam itu Mang Cacap pergi ke rumah Indra untuk pinjam sepeda motor karena rumahnya memang agak jauh ke rumah Bang Haji. Lalu Mas Cacap pinjam sepeda motor sama Mas Indra. Oh iya. Setelah sampai di rumah Bang Haji, akhirnya semuanya pun diceritakan sama Mas Cacap soal kehidupannya begini begini begini. Dan akhirnya intinya waktu itu Pak Haji gini, kalau kamu mau sukses kamu harus cari pasangan selain istrimu untuk kamu ajak pergi ke Gunung Kemukus gitu katanya. Namun pada waktu itu Pak Haji berpesan jangan sampai rahasia ini bocor ke siapapun gitu. Oh iya makasih Pak Haji, saya pasti rahasiakan gitu. Akhirnya setelah pulang dari rumah Pak Haji, Mang Cacap itu pun dapat kenalan lah, sebut saja namanya Jeng Mawar. Dia laki-lakinya sakit parah, otomatis dia mencari nafkah sendiri. Dan setelah dikasih tahu sama Mang Cecep gini gini gini, kalau seandainya berhasil itu harta bendanya dibagi dua. Dan akhirnya Jeng Mawar pun setuju. Berangkatlah pada waktu itu hari Kamis, namanya jauh kan dari Jawa Barat. Nah, sampai sana itu hari Jumat Pon. Setelah sampai sana mandi di Sendang Ontrowulan tepatnya, berdua lalu pergi ke makam Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudro, Joko Samudra. Setelah itu melakukan hubungan intim yang tanpa rasa malu-malu. Dia pun akhirnya melakukan hubungan intim itu pun terjadi. Dan anehnya itu sampai berkali-kali, sampai 3 kali. Katanya itu nikmat yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Nah, setelah ritual pertama sukses, akhirnya pun pulang lah. Dan sampailah ritual kedua, ketiga. Nah,
pas di ritual ketiga ini juga setelah sampai sana, setelah naik kereta, setelah sampai di Gunung Kemukus itu pun langsung mandi dulu di Sendang Ontrowulan sambil mengambil air, lalu pergi ziarah ke makam Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Setelah itu baru melakukan hubungan intim, dan seperti biasanya Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan, saya akan melakukan hubungan intim. Kenik matanya saya tukar dengan harta benda berupa 7 lapis langit di dalamnya dan harta benda berupa 7 lapis bumi di dalamnya, katanya begitu. Nah, setelah selesai ritual itu pun pulang seperti biasa. Nah, pada waktu mau ritual yang keempat ini itu tak punya uang. Pada waktu mau berangkat itu biasanya Kamis berangkat, itu hari Rabu belum pegang uang. Lah anehnya di sini kan dari Sendang Ontrowulan itu Mang Cecep bawa air. Nah, pas tetangganya itu ya mau coba-cobalah dikasih tetangganya, kan tetangganya itu jualan es degan. Anehnya dalam waktu sekejap itu, padahal sampai 2 hari itu biasanya ratusan degan itu udah habis, itu pada sekejap itu langsung habis. Itu tidak disangka-sangka, padahal saking banyak pembelinya itu, padahal ada yang ngasih uang lebih, kembaliannya tak diminta. Anehnya di situ. Lah pas selesai itu, secara tidak sengaja kan saya kasih air tadi itu, kata Mang Cecep dikasih uang, lalu Mang Cecep coba pinjam uangnya juga, berarti dikasih 500 lalu pinjam 1 juta, berarti punya 1.500.000, dan akhirnya pada waktu itu langsung bisa buat berangkat lagi ritual untuk melanjutkan ke Gunung Kemukus tadi. Dan pada ritual selanjutnya itu akhirnya di sini tidak seperti biasanya ya. Yang kelima ini, itu pasangannya itu biasanya sampai 3 kali, itu baru 1 kali aja hawanya itu sudah malas. Secara tidak sengaja itu Mang Cecep kan melihat dari jauh, katanya pas itu keluar, rupanya itu dapat kenalan lagi pasangannya. Namun setelah Mang Cecep itu kasih tahu, lah rupanya yang pasangannya ini sudah minta nomor, jadi saling berhubungan secara diam-diam. Dan anehnya tadi kan sewaktu mau melakukan hubungan intim kan Mang Cecep kan seperti biasa, Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan, saya akan melakukan hubungan intim, kenikmatannya saya tukarkan
dengan Anda berupa harta benda, 7 lapis langit di dalamnya dan 7 lapis bumi harta benda yang di dalamnya. Setelah itu pulang, setelah di dalam kereta itu Mang Cacap itu ketiduran lah sebentar, tidak itu kayak ditemui orang berjubah putih sama dayang-dayang. Itu kalau bagian kamu, kalau kamu sukses ritual sampai terakhir 7 kali katanya. Itu seolah itu dilihat itu istana yang banyak dayang dan emas permata yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, itu kayak ditutup sama kain itu, katanya begitu. Lah pada saat ritual selanjutnya yang keenam inilah rupanya pasangannya itu waktu ditelepon katanya sudah berangkat. Kata suaminya sudah enggak di rumah, dia sudah pergi tadi pagi katanya. Padahal berangkatnya kan biasanya sore. Waduh, rupanya gagal ini. Dalam hati Mang Cacap. Dia tunggu sampai setengah hari pun tak pulang itu. Di rumah suaminya, pasangannya yang tadi itu. Nah, akhirnya perempuan ini pun mungkin itu sebuah godaan. Setelah perempuan ini, pasangannya ini sampai itu di tempat stasiun kereta, dia cari-cari, itu lelaki itu sudah nggak ada yang pas waktu kenal itu di Gunung Kemukus. Dia baru sadar kalau itu sebenarnya cobaan. Setelah itu, setelah dinasehati Mang Cacap, dia menangis jadi-jadinya, seolah perjuangannya yang sampai ke-6 itu gagal gara-gara kenal lelaki baru gitu. Ya, itulah sekelumit kisah dari seseorang yang gagal. Sebetulnya belum gagal 100%, tapi itu kan harus mengulang seandainya itu. Pas dia curhat kepada Pak Haji pun berkata itu udah gagal Mang Cacap, kamu harus mengulang lagi. Nah, setelah itu seolah Mang Cacap itu putus harapan dan ya sudahlah, dia pasrah aja sama yang Maha Kuasa. Gimana lagi perjuangan, udah tiap jemah pon itu katanya ke Gunung Kemukus sampai hampir 6 kali, tapi nyatanya yang ke-6 itu ada godaan hingga akhirnya gagal. Dan semenjak itulah Mang Cacap pun ya bekerja apa adanya lah, tidak meneruskan lagi ke Gunung Kemukus. Nah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Kembang mawar kembang kenongo, kembang melati harum baunya. Cukup sampai di sini. And selamat malam dan selamat berganti hari. Dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.